Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polda Sulawesi Tengah akan melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban penganiayaan. KPU Palu masih menunggu sebagian logistik untuk pilkada serentak. Operasi keamanan di Sulawesi Tengah dengan Sandi Madagoraya kembali diperpanjang hingga akhir tahun 2024. Untuk mengungkap penyebab kematian Bayu Adityawan, Polda Sulawesi Tengah akan melakukan ekshumasi jenazah tahanan Polresta Palu tersebut. Rencana ekshumasi jenazah Bayu akan dilakukan Jumat pagi di lokasi pemakaman Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan ekshumasi jenazah Bayu Adityawan, Polda Sulawesi Tengah melalui bidang kedokteran dan kesehatan mendatangkan dokter ahli forensik dari RSUD Anunta Loko Parigi. Pelaksanaan ekshumasi nantinya di lokasi pemakaman di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tanga, Kota Palu. Pelaksanaan ekshumasi ini merupakan upaya daripada kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan merupakan langkah kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Pelibatan tenaga forensik dari luar Kota Palu tersebut sebagai bentuk keseriusan dan komitmen Polda Sulawesi Tengah dalam mengungkap kematian Bayu Adityawan. Selain itu, Polda Sulteng juga terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa 26 orang saksi yang merupakan tahanan dan petugas jaga. Bayu Adityawan adalah tahanan Polresta Palu yang dilaporkan meninggal dunia pada 12 September 2024 lalu. Dari hasil penyelidikan, terungkap kalau penyebab kematian Bayu karena dianiaya oleh 2 anggota polisi yang bertugas menjaga ruang tahanan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu terus bergulir. Logistik untuk pemungutan suara juga terus disiapkan, mulai dari kotak suara, bilik suara, tinta, sampai surat suara. Sampai saat ini, logistik yang telah tersedia di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum Kota Palu seperti kotak suara, bilik, kabel tis, dan tinta. Sementara surat suara rencananya baru akan masuk ke Kota Palu pada 1 November 2024 mendatang. Logistik lain yang juga masih dalam proses seperti alat bantu tunanetra. Yang kita tunggu ini sambil berproses masuk ke tahap kedua, yakni surat suara dengan alat bantu tunanetra. Kalau surat suara kita menunggu divisi teknis 1-2 hari datang dari Jakarta. Kita panggil tim paslon, kemudian kita minta approval persetujuan untuk dummy surat suara. Kalau logistik untuk surat suara itu akan tiba di Palu itu 1 November. Setelah 1 November baru kita merakit surat suara. Kalau kotak suara, karena sudah dirakit tinggal memasang barcode untuk nomor TPS, kemudian menulis nomor TPS. Bilik kita tidak ganggu packingnya, karena kita akan angkut berdasarkan packingan plastik, nanti dirakit di TPS masing-masing. Proses persiapan logistik saat ini masih memasuki tahap 1. Kotak suara sudah dirakit berdasarkan nomor TPS. Sementara surat suara baru akan dirakit setelah tiba pada awal November nanti. Untuk Kota Palu, terdapat sedikitnya 1014 buah kotak suara. Masing-masing TPS terdapat 2 kotak suara. Adapun jumlah TPS sebanyak 507 titik. Peralatan logistik yang sudah ada sendiri saat ini telah diamankan di gudang kantor KPU Kota Palu serta dijaga ketat oleh personil kepolisian. Syahrul Syahya melaporkan dari Palu. Puluhan anak usia dini
taman kanak-kanak, hingga sekolah dasar di Kota Palu mengikuti pameran kebencanaan di Perpustakaan Daerah Kota Palu Kamis pagi. Pameran kebencanaan yang diinisiasi Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Annal ini sebagai upaya literasi dan mitigasi bencana sejak dini. Rombongan anak-anak ini menuju ruangan khusus yang telah disiapkan sebagai ruang pameran. Di dalam ruangan ini, para anak-anak bisa menikmati beraneka ragam karya siswa-siswi, pemutaran film kebencanaan, hingga mini tour. Sambil melihat-lihat pameran, para guru menjelaskan satu persatu makna dari tulisan yang tidak seputar bencana dan mitigasinya. Terdapat pula buku-buku cerita yang disiapkan. Selain pameran saja, kegiatan ini melibatkan BMKG Stasiun Geofisika untuk memberikan presentasi tentang kebencanaan serta dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah terkait dengan penanggulangan dan kedaruratan. Output kegiatan untuk anak-anak ini itu membuat sebuah pameran yang nanti kumpulan dari semua karya-karya dari anak-anak di sekolah. Nah, memang ini persiapannya kurang lebih dari 1 bulan yang lalu. Nah, mereka buat dan juga bisa dilihat ada beberapa karya memang rata-rata sih sebenarnya lebih spesifik ke literasi kebencanaan. Ya ada komik, ada buku, ada beberapa hal yang terkait kebencanaan. Perpustakaan ini tempat belajar, ya, supaya anak-anak paham. Selain dengan kebencanaan, literasi di sini banyak yang bisa dimanfaatkan untuk pra, saat dan pasca, ya, untuk penanganan itu. Sebenarnya saat pra apa yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan dengan literasi. Kemudian pada saat kejadian apa yang dilakukan dengan perpustakaan dan literasi itu harus kita sinergikan. Termasuk sebenarnya di pasca. Keseruan pameran ini ketika sejarawan Kota Palu menceritakan sejarah Kota Palu serta kaitan peristiwa bencana dari masa ke masa. Anak-anak hingga orang tua begitu serius mendengarkan cerita tersebut. Pameran yang berlangsung sehari ini mendapat animo tinggi dari anak-anak dan orang tua. Orang tua siswa mengaku senang dan mendukung program pameran kebencanaan sebagai upaya mitigasi anak sedini mungkin. Iya, alhamdulillah kan maksudnya ini kan belum termasuk di kurikulum ya. Kalau kayak di Jepang kan ya sudah masuk dalam kurikulum. Alhamdulillah ada kegiatan seperti ini. Artinya edukasi anak-anak juga ya, supaya kita tahu juga Kota Palu kan ada sesar Palu Koro. Jadi ya alhamdulillah sudah ada pencegahan sejak dini. Jadi anak-anak teredukasi tahu caranya bagaimana penyelamatan. Kalau saat terjadi bencana khususnya gempa bumi. Melalui pameran kebencanaan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penguatan wawasan kepada anak terkait langkah baik pra, saat, ataupun pasca terjadinya bencana. Pameran kebencanaan ini juga sebagai momentum mengenang peristiwa kelam 6 tahun silam di Kota Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.